betul kelompok 2. Nggih. Nggih. Nggih, kula wawuraken. Eling kelompok 2 atau kelompok 3, Bu? Kelompok 2, Pak. Betul. Nggih, pripun Bu Sukman, Bu Arafah? Nggih, monggo. Pak mboten salat rumiyin ta? Oh, monggo. Nggih. Mas Abu yang mau sholat silakan sholat dulu. Nggih, Ya, salat rumiyin. Nggih. Oh, nggih. Izin sama teman-teman kelompoknya ya. Silakan. Salat dulu ya. Semua nggih. Monggo. Nggih, ayo Bu Sukma salat dulu. Iya, monggo. Oh, nggih. nggih. Dan ayo sareng salat mangke rembakane sekeca ngeten nggih. Pak Ustadz Maimun enggak sholat dulu? Ya, Pak Budi, ini sholat masa bareng-bareng nggak apa-apa, Pak Budi ini? Monggo silakan Pak Ibu. Tapi tetap nggak apa-apa. Monggo sholat dulu. Nggak apa-apa, Pak ya. Monggo. Ayo salat. Tiga ini. Nggih, mangke kersane sekeca rembakane nggih. Nggih, monggo. Oh iya. Nggih. Ya, Bu, ya. Izin Pak Budi nggih. Nggih, monggo, Bu. Izin, Pak. Oh, bebas, Ibu, bebas, silakan. Mana yang terbaik, monggo, nggih. Monggo. Merdeka kok, Bu. Sebentar di situ dulu, nek sampai lah lagi.
Nggak apa-apa. Kan Pulang, Pak. ulang tahun api Pulang, Pak. kayak mau pulang mau ke atas sekolah ya. Apa, Pak? Ke atas sekolah ya. Pulang. Ngopi anak. Ngopi malam lagi ya, Pak. Nanti nanti biasanya Penting, Pak. nanti kita bilang Iya, Pak. Jamu torosan kali paitan. oh bisa bohong seneng kono macam petuk mau Sampun Bu. Asik. Nggih. Di share screen dulu Bu. Nggih. Bentuknya mangke kadosnya tetap mboten dirubah sementara ini saja dulu terus Sementara ini ngoten. nanti Nggih. dibentukkan Fabungin. Lah nggih, sementara ini saja dulu enggak apa-apa ya, Pak? Nggih, Pak Dwi ya? dirubah. Kalau kan tanpa yang tanpa ya itu di download Ya, Bu, Bu Amor, Pak. Betul ini dulu, nanti nek sampai lagi diumbar Iya. ning Pak. ya ya Pak. iya berarti
ini berarti dari kelima ini ya Bu ya, bentuk implementasinya. Ya. Disebutkan dua-dua nih. Untuk implementasi eksplisit. Untuk implementasi berarti apakah pengajaran eksplisit apa integrasi gitu? Kita pakai integrasi saja Bu, ya. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Ini disebutkan berapa nih kesadaran dirinya? Kesadaran diri dulu ya. Kesadaran diri. Untuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Pilih salah satu saja Bu. Terus deskripsi kegiatan. Ini berarti awal ya. Deskripsi. Berarti yang di saat kita mengajar. Dirinya apa Bu? Mendeteksi diri atau gimana Bu? Deskripsi kegiatan. Ini kan kesadaran diri biasanya gitu. Kita pakai pembelajaran awal dulu Pak Buti ya. Pak Dwi ya. Ini biasanya menanyakan pertanyaan. Itu kita pakai lewat emoji saja ya. Lewat emoji. Jadi biasanya kalau di tempat saya itu kan ada memang ketika masuk itu ada emoji Pak. Jadi nanti anak itu bisa memasukkan gantian seperti itu. Nah, pripun? Jenengan? Gitu. Boleh Bu. Emoji ya. Menggunakan roda emosi atau nggak usah roda. Jadi ya iya. Menggunakan roda emosi ketika baru masuk. Baru masuk. Berarti itu kan untuk kelompoknya Bu Marofnya Pak. Bisa dimasukkan Bu ya. Untuk kegiatannya Bapak Ibu, ini RPP Bapak Ibu. Jadi kesadaran diri itu menandakan itu apa, guru melakukan apa, kalau guru bicara menjelaskan apa, kalau guru melakukan apa. Nggak di RPP itu, Bu. Oh, berarti ini langsung itunya Pak ya, untuk ya pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya Bu. Iya, berarti misalkan tidak usah ditulis Pak Buti ya. Misalkan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, terus nanti di bawahnya ditulis kegiatannya guru, anak-anak kira-kira perasaan apa yang kalian merasakan, begitu Pak ya? Nah, gitu ya. Kegiatannya berarti kegiatannya apa saja? Kegiatan gurunya berarti menanyakan perasaan gitu. Setelah akademik itu di enter saja Bu Sukma, nanti kegiatan gurunya ya. Berarti ini kan berarti guru itu memberi instruksi Pak ya? Nah, kayak gitu modelnya ya. Guru memberi instruksi berarti anak-anak kira-kira perasaan apa yang kalian rasakan Pak? Guru memberi instruksi ini di kolom ini Bu. Di deskripsi kegiatan Bu. Yang kanan tadi loh. Yang deskripsi kegiatan gitu. Kalau itu betul, dari integrasi dalam praktek ngajar, betul. Nah, yang deskripsi kegiatan itu loh Bu Sukma. Nah, guru memberi instruksi itu di mana? Itu kan di diskusi kegiatannya di kanannya. Nah, di kanannya ya, yang di situ. Ya. Penerapan, skenario penerapan itu. Nah, gitu.
Itu dihapus Bu Sukma ya. Kegiatan. Nah, terus itu berarti nanti kalimatnya guru, Bu. Anak-anak perasaan apa yang kalian rasakan pagi ini? Memberi instruksi anak untuk Intinya menanyakan suatu perasaan ya. Emojinya. Pagi ini, koma, kita bisa menyadari hari ini dalam keadaan baik atau buruk. Terus perintahnya. Tadi yang menggunakan roda etika itu Bu, menggunakan roda emosi ketika baru masuk itu dihapus ya Bu ya. Itu kan bukan perintah itu ya. Itu deskripsi kegiatannya, Pak. Terus nanti di bawahnya itu apa yang dilakukan guru. Itu gak sudah benar toh, Pak? Berarti deskripsi kegiatannya itu sudah benar. Menggunakan roda emosi ketika baru masuk. Guru memberikan instruksi kegiatan. Nah, ini apa yang dilakukan atau yang dikatakan guru. Baik atau buruk itu koma. Koma, Bu. Ini Bu. Yang bawah pas. Baik atau buruk koma. Ya. Terus kira-kira kegiatannya itu anak-anak menempel atau biasanya kalau di tempat saya itu kan ada stick terus dikasih emoji begitu kan di tempat saya. Nek nggone panjenengan. Kalau di saya itu Bu, apa? Roda emosi, terus anak itu memasukkan namanya. Kalau marah berarti anak memasukkan di marah gitu. Namanya dimasukkan di kotak marahnya. Berarti yuk tempelkan nama kamu di tempelkan nama kamu di papan berikut seperti itu ya. Nanti dirubah lagi. Ya Pak Dwi ya. Ini panjenengan pripun Pak? Kalau saya itu biasanya itu Bu, dengan menggunakan apa gerakan biasanya itu. Ya bukan emosi sama seperti misalnya gini, senang, sedih gitu. Biasa kalau masuk sebelum masuk kan berdoa, membaca doa di dalam kelas. Ketika masuk nanti satu-satu terus mengekspresi wajah pada hari ini gitu. Di saya. Enggak, yang mana? Atau ditambahi tak Pak Dwi? Apa atau ekspresi wajah gitu. Atau dengan ekspresi kita bisa menyadari hari ini dalam keadaan baik atau tempelkan nama kamu. Yuk kita tempelkan nama kamu di papan emosi berikut. Ini pakai roda apa dibentuk? Itu aja Bu. Menggunakan papan emosi. Iya itu aja. Itu ya, kan nanti kalau sudah Canva itu nanti dikasih. Ya, itu kan tadi kan di sekolahnya Bu Arofa, di sekolah saya kan kita ambil satu ini kan sama Bu intinya tuh. Dipakai terus yang terlibat berarti itu. Yang terlibat. Siapa yang terlibat? Berarti yang terlibat di situ guru, ya Pak, guru dan siswa. Terus di mana yang terlibat guru dan siswa? Kapan waktu? Iki waktu pas awal pelajaran. Itu di mana dulu Pak? Di mana? Di mana? Itu ya. Di kelas Pak ya? Ya di kelas. Berarti yang terlibat guru dan siswa.
Pas. Waktunya Bu ya. Ya, waktunya berapa menit, Pak? Nah, waktu enggak 10 waktu ini menit cukup ya? maksudnya gini Bu, waktu ini dilaksanakan di awal pembelajaran kan gitu, pada waktu Ya, di awal Pak. di Ini kan awal. menanyakan, ya sebelum pembelajaran menanyakan apa itu anak dulu. Nah, Berapa terus menit? berapa Ya, 10 ya. Berapa Pak? Oke. 10 menit pembukaan. waktu di awal pembelajaran 10 menit itu durasi 10 menit. menit. Oke, perlengkapan Bu, perlengkapan. Itu gambar tadi itu Bu ya. Apa? Roda emosi Pak yo. Beda. Iya Pak Dwi. Pakai tertawa atau pakai Ya itu kalau sesuai di situ roda emosi ya. roda emosi ya. Itu roda atau gambar Bu itu. Enggak, Roda yang mana? ya. Nah, gambar tak Bu itu. Masa Beda-beda. rodanya? Kalau roda kan berarti bentuknya Ya, roda. nanti bentuk Ada yang kan di bisa bentuk nanti roda, Pak. bentuk lingkaran terus dikasih emoji begitu kan bisa Pak. Iya, Jadi barangkali itu Bu di perlengkapan gambar roda gitu loh Bu maksudnya. Gitu. gambar. Gambar roda, Gambar emoji. gambar Gambar emoji saja. nanti kalau roda kan bisa berbentuk roda emoji kan. Apa bentuk bentuk ada barang yang nyata dilakukan bentuk roda. Kalau gambar kan gambar. Gambar emosi, ngerti ya Pak ya? Oke. Nama. Oke. Itu Apa itu? gambar Nggak usah nama emosi, itu. gambar emosi yang sesuai dengan perasaan gitu. Senyum gitu, senyum, sedih, barangkali gitu. Gambar emosi. Gambar emosi ditambahi. Dan Bawah. ini Gambar yang sesuai papan. dengan Kemudian Nah, kalau ditambahi berarti kasih dalam kurung Bu. Dalam kurung, tersenyum, sedih. Tersenyum. Marah, ya. yes. Untuk itu apa yang sampai yang apa deskripsi kegiatan anak-anak itu dikasih tanda petik Bu supaya nanti kita tahu. Nah, atau nggak usah, nggak apa-apa sih. Nggak usah, nggak apa-apa. Kasih tahu. Saya Ya, manajemen diri, nggih nanti diedit mawon. Oke. Manajemen Ini diri. satu saja ya Bu? Nggih, salah satu saja. Kesadaran diri satu, manajemen diri satu. Ya. Satu-satu. Sekarang manajemen diri. Manajemen diri. Manajemen diri. Menciptakan iklim kelas. Bentuk implementasinya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemarin kita sudah Pak yo praktek membuat itu loh Pak, keyakinan kelas itu loh Pak. Budaya positif. Oke. Budaya sekolah, keyakinan kelas. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian kegiatannya. Itu nanti kasih lagi Bu, keyakinan kelas. Supaya nanti bisa lebih spesifik. Dalam kurung. Setelah sekolah itu dan enter enggak apa-apa. Bawahnya keyakinan kelas. Dan kemudian sekarang yang itu ya, yang deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatannya itu keyakinan kelas itu Bu ya. Siswa diminta membuat apa? Menulis atau membuat? Nanti menciptakan iklim budaya sekolah itu nanti
kita mengembalikan anak untuk meyakini itu, seperti itu loh Pak. Nanti di dalam kegiatan sekolah, nanti supaya terjadi kondusif, kita ingatkan bahwa kita itu punya keyakinan kelas, kan seperti itu Pak. Jadi ini deskripsi kegiatannya, guru meminta murid untuk kembali mengingat dan membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terus nanti bawahnya lagi Bu, itu baru perintah gurunya. Baru yang disampaikan gurunya. Anak-anak mengingatkan anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas itu loh Pak Dwi. Yang telah disepakati berarti anak-anak. Ini kata-katanya. Ini kata-kata gurunya. Ini kalimatnya, anak-anak. Anak-anak. Masih sangat ingat, penting, sangat penting dalam mengelola diri. Supaya mampu mengatur emosi, pikiran. Ini termasuk kekuatan gitu. Ya, ini kita mengarah anak-anak itu kita arahkan untuk kegiatan ya. Lah sahabat, dan menguatkan, memberi penguatan intinya kan. Memberi penguatan. Pikiran dan perilaku. Dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, masih ingatkah kalian? Nanti itu lagi Pak Dwi ya? Masih ingatkah kalian keyakinan kelas kita? Tanda tanya. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, mengatur emosi tidak berpotensi. Oleh karena itu masih ingatkah keyakinan kelas kita? Apa perlu itu ya? Sak jawabannya anak ya? Untuk kegiatan itu. Pripun, Pak? Nggak usah mungkin Bu ya. Nggak usah. Itu kan perintah. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Perintahnya hanya dikatakan. Iya, berarti nggak usah ya. Berarti lanjut. Udah ini. Lanjut deskripsi tambahan. Ya, berarti deskripsi tambahan siapa? Siapa berarti tetap sama ya? Guru. Guru dan siswa. Waktu ini berarti setiap hari gitu. Terus menitannya 15 menit tak cukup toh Pak? Untuk mengingatkan saja ya? Cukup ya? Berarti waktunya setiap 5 menit. 5 menit begitu saja Pak? Dilaksanakan di kelas, waktu setiap hari, waktu setiap hari kita setiap pembelajaran setiap hari. Apa? Kan kalau keyakinan kelas itu kadang kondisional Pak. Di kelas dilaksanakan setiap hari dengan durasi waktu 15 menit. 5 menit saja. Oke, 5 menit. Ya. Durasi dengan durasi 5 menit. 5 menit, Terus perlengkapannya yang sudah ditempel itu loh, apa keyakinan kelas. Kertas opo itu namanya. Kertas apa itu yang ditempel itu? Tempel, iya.
Tempel keyakinan kelas yang sudah ditempel itu ya nanti. Atau tidak usah ditulis, tidak apa-apa Bu, keyakinan kelas begitu saja. Yes. Lanjutnya sekarang. Selanjutnya kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial ya. Yang sudah integrasi menciptakan iklim apa? Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik mengelola empati diri. yang kesadaran sosial. Empati. Empati ini nanti kita masuk ke kolaborasi saja Pak ya Pak ya. Diskusi kelompok itu loh Pak ya, diskusi kelompok. Mengolah empati diri. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi di kelompoknya. Iya Pak Dwi, di kelompoknya masing-masing, di kelompoknya. Oke, diskusi di kelompoknya masing-masing. Masing-masing. Nah, terus perkataan gurunya. Ya. Yang dilakukan guru, misalkan kok terserah mapel apa. Sekarang Anak-anak. Anak-anak. Sekarang kalian dibagi berapa kelompok Pak Dwi? Ya. 4 atau 3 gitu Bu. Sesuai jumlah muridnya Bu. Kalau di kelompok saya cuma 3 murid. Sama Pak, sami mawon. Sekarang kalian membentuk dibagi 3 kelompok. Silakan berdiskusi. Mengenai topiknya apa Pak Dwi? Kalau di kelas berapa Bu itu kira-kira? Kalau kelas tinggi kita pakai kelas itu saja ya. Kelas 4, 5, 6 ya. Kelas 6 kalau kelas 4 kelas 4 topiknya apa ya? Kalau pendiri ASEAN Pak, pendiri ASEAN ya. Kita IPAS. Ada. Kalau IPAS-nya yang pertama itu sistem gerak. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik cahaya ada. Kalau sekarang ya, sistem rangka itu kelas 6. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya kelas 5. Oke, kelas 5. Iya, kelas 5. Topik. Sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang telah Ibu sediakan LKPD. Sifat-sifat cahaya. Disediakan LKPD, Pak. Nah, titik. Diskusikan dengan baik.
Diskusikan dengan baik. Oke. Gunakan bahasa yang apa, Pak? Yang Jelas. gunakan bahasa yang Bahasa yang yang baik. Oke. Hargai pendapat teman. Pakai dirubah malah, Pak. Gini ya, Bu, diskusikan gitu. Diskusi dengan bahasa yang baik dan jelas gitu aja. Oke. Maksudnya baik ini maksudnya nanti mengarah ke itu, Pak. Pengelolaan empati, Pak. Maksudnya baik itu saling menghargai, saling. Iya, maksudnya kan di dalam kelompok itu Nanti di bawahnya saja ya dikasih ya. Diskusikan dengan bahasa yang baik, nggih, Bu. Pakai yang Diskusikan dengan empatinya taruh di bawah saja, enggak apa-apa. dengan baik dan benar semua diskusikan dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang baik. Diskusikan dengan bahasa yang baik. Nggih. Kemudian hargai pendapat teman. Hargai pendapat teman. Ini yang empatinya. Apabila ada perbedaan pendapat. Ngoten nggih Pak Dwi nggih? Ibu nggih. Bahasa yang baik, hargai pendapat teman apabila ada perbedaan pendapat. Terus ininya berarti yang terlibat sama ya. Sama. Nah. Ini masuk inti Pak yo. Yang terlibat sama Pak Bu, guru dan siswa. Hanya dilaksanakannya Bu, kan sesuai dengan kalau materinya Bu, nggak setiap hari kan, tapi hari apa gitu. Nanti ini waktu kita pakai waktu saja Pak. Kegiatan inti, melaksanakan kegiatan inti berarti dilaksanakan. Ini berarti tidak setiap hari. Ini saja ya. Waktu 30 menit. Dengan waktu 30 menit, durasi 30 menit. Nah, terus dilaksanakan di kelas. Terus apa perlengkapannya tadi LKPD, nggih Pak? Nggih. Terus gambar-gambar gitu kan bisa Bu, media pembelajaran gitu. Nggih. Bu, itu yang dilaksanakan kan waktunya Bu. Kalau waktu durasinya, kalau kapannya itu Bu, gimana itu? Kalau misalkan nanti ditanya, itu dilaksanakan kapan? Kan sesuai jadwal gitu. Iya, kan ada modul ajarnya tuh Pak, ketika kita mau mengajar materi itu. Lah ya enggak berarti di situ yang ditanyakan di situ kan waktunya Pak, waktu 30 menit seperti itu. Itu kalau waktu sesuai jam, tapi waktu harinya maksudnya kapan sifat-sifat cahaya materi itu kita laksanakan, kan hari Selasa atau hari Rebu, kan tidak setiap hari maksudnya itu loh. Maksudnya waktu itu seperti saat ini, kapan kita rukol, waktunya siang, kan gitu, hari Jumat. Nah, karena waktu itu kan bisa jam, bisa menanyakan hari, bisa menanyakan itu. Oke, nanti gini ya Pak. Misalkan nanti ada yang bertanya, kapan? Itu sesuai dengan modul ajar atau RPP. Cuma durasinya 30 menit. Kalau misalkan nanti kapan yuk kita jawab modul ajare kita. Nah, ya berarti kan gini, kapan kita laksanakan? Kalau menanyakan waktu berarti kan selama 30 menit. Pelaksanaan itu dilaksanakan pada hari apa misalkan, di jam berapa, jam pertemuan ke berapa. Nah, itu kan bisa, atau dilaksanakan di pertemuan, kalau itu IPAS kan di pertemuan pertama Bu, di pertemuan pertama kan sesuai dengan modul ajarnya itu. Nah, pertemuan pertama berarti awal kita masuk, berarti kalau IPAS itu katakan hari Selasa ya Selasa. Jadi nanti harus kita siap kalau ada nanti kelompok lain yang tanya itu kapan dilaksanakan, tanyakan kapan dilaksanakan kan gitu. Kalau kita
Ya, sesuai dengan modul ajar, iya sesuai dengan modul ajar itu kapan kan gitu, harus jelas. Misalkan hari ini kita melaksanakan atau besok kan bisa, misalnya gitu. Terus ditulis itu Pak, ditulis apa? Dilaksanakan. Ya dilaksanakan, misalkan ya kita kan di pertemuan pertama katakanlah hari Senin gitu aja nggak apa-apa Bu. Karena itu nggak apa-apa. Nanti waktunya durasinya 30 menit kan gitu. Oke. Gitu. 30 menit sesuai Kan mengajar Bu itu. Kan kita kan 1 jamnya kan 35 menit ya Bu ya. Iya. Nah, 30 menit. Jadi jam 30 menit Bu, 35 menit itu kalau 1 jam pelajaran. Nggih, sak kersa. Cuma yo kalau di modul ajar itu kan nanti ada pembukaan, ada inti, ada penutup, kan begitu tuh Pak. Iya, Terus lah, ya, kalau itu mau dipakai 35 juga enggak apa-apa. Nah, 1 jamnya kan ada 2 pelajaran. Kalau dari 2 pelajaran berarti 2 kali 35 menit. Kan gitu. Nanti kalau 30 menit berarti itu cuma 5 menit ngajarnya berarti cuma 20 menit materi intinya kan gitu. Kan ada pembukaannya berapa menit? 5 menit terus Tadi sudah kita ambil kan 25 menit 15 menit, Pak. Yang 5 menit kan bukan kita menyampaikan materinya, Bu. Kalau ini kan kita bahas materi. Ya, kegiatan intinya. Nah. Terus dilaksanakan dengan durasi dilaksanakan 30 dengan apa 35. Ditambahin apa, Pak? 35, nggih, 35 menit. 35 menit. Nggih. Terus itu usah dikasih itu Pak Dwi? Dikasih waktunya? Ya kalau saya ya dikasih waktunya wis katakanlah kita buat hari Senin atau gitu berapa Bu? Yo, Senin sesuai dengan modul ajar. Kalau kata nggih. Baik. Nggih. Kan Senin. Gitu. Nggih, ampun. Nggih. Perlengkapannya tadi LKPD. Nggih, LKPD. Gambar itu juga. Gambar-gambar itu apa? Dan apa jenenge? Media. Media seperti ada apa kaca, terus ada air kan nanti kan cahaya kan dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus bening itu. Berarti kan harus ada itu. Media pembelajaran. Media pembelajaran. Proyektor barang nggak yang bisa, Pak? Iya bisa. Oh iya. Laptop, proyektor. Proyektor audio bisa menambah Bluetooth. Proyektor. Laptop, Bu. Laptop. Sampun untuk kesadaran sosialnya. Sampun nggih. Sampun nggih. Nggih sampun. Terus relasi. Nggih, relasi. Nah, hampir sama dengan kesadaran sosial nih gitu. Nggih. Kelompok integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Oke. Kami. Relasi kan bekerja sama gitu. Nggih, kolaborasi. Ya, hampir sama dengan kelompokan tadi, Pak. Ya. Nggih. Lanjut ke deskripsi kegiatan, Bu. Deskripsi kegiatan, guru meminta murid
Guru. Memecahkan masalah bersama kelompoknya masing-masing. Hampir sama Bu dengan yang Iya. atas tadi. Kalau yang tadi ditekankan Yang empatinya, ya. empatinya, Ini ditekankan nanti bahasanya yang baik. relasinya, Karena berkolaborasinya. kolaborasi. Guru meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena di sini kan kolaborasinya baik dan benar. Perkataan guru. Perkataan guru. Anak-anak, pecahkan kasus yang ada di LKPD. Dan kolaborasi di LKPD bersama dengan kelompok masing-masing. Masing-masing, silakan kalian bekerja sama yang baik dan apa Pak? Kompak. Bekerja sama. Bekerja sama. Kompak nggih. Kompak itu bahasa Indonesia Pak ya? Nggih. Bekerja sama yang baik dan kompak dengan sesama anggota kelompok kalian. Sama anggota kelompok kalian, agar masalah mudah dipecahkan, gunakan bahasa yang mudah dipahami atau mengerti Pak Dwi. Pahami mawon Bu. Dipahami. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Sampun. Sampun. Ini juga masuk inti Pak. Ini juga masuk inti. Ini nggih. Ya, berarti apa? Yang terlibat itu sama guru dan siswa. Waktunya samakan saja, enggak apa-apa, 35. Itu di copy saja, Bu. Nah. Betul. Pripun Pak Dwi? Nggih. Sama. Sama nggih. Sama ya, tinggal sekarang yang nomor 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Refleksi akhir. Terakhir, ya, refleksi akhir. Deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan. Guru. Guru minta murid nggih merefleksikan nggih kegiatan yang telah dilaksanakan.
Di kalimatnya ya. Kegiatan. Nah, terus kalimatnya anak-anak anak-anak menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Tanda tanya berikan alasan. Jadi nanti anak-anak diberi tanya jawab reflektif. Hari ini, hari ini. Berikan alasan. Berikan alasan. Anda seru? Sebetulnya waktu ini yang terlibat sama ya, guru, siswa. Oh, sudah, ini sudah. Sudah Bu itu. Bu, untuk itu Bu. Ini untuk ini kan kegiatan ini kan saling mulai dari awal kan sampai akhir ini ya Bu nggih. Ini kan kita ambil waktu 1 jam Bu ya. 1 jam pelajaran maksudnya. Perlengkapannya enggak usah. Ya. Nanti iya Pak. Ya, gini Bu, kalau 1 jam pelajaran nanti terus jenengan Bu, waktunya itu 30 menit. Kalau 1 jam pelajaran, makanya yang saya tanyakan itu. Kalau 1 jam pelajaran. Ini kita buat 1 jam pelajaran, itu tadi betul durasinya, waktunya 30 menit aja, karena yang pertama dan awalnya sudah dipakai. Kalau 2 jam pelajaran kan ada lagi gitu maksudnya. Ya, berarti diganti 30 Bu. 30 nggih, kalau ini kita pakai 1 diganti 30. 30 ya. Nah, 30. Yang atasnya Bu Sukma juga 30. Atas juga. Oh, nggih. Yang 35 tadi jenengan 30. Yang durai. Tubuh Eropa. Satu Pak. 30 menit. Biasa di kelas nggih. Perlengkapan. Buatan usaha perlengkapannya untuk yang reflektif itu sudah selesai Bu. Oh, enggak usah dikasih itu Bu. Enggak usah. Berrefleksi. Ya, waktunya saja itu yang refleksi itu waktunya 30 menit Bu. Iya, sudah ini. Nggih. Waktunya 10 menit. Oh, 10 menit. Itu kan kegiatan itu. Nah, refleksi lah. 10 menit dilaksanakan 10 menit. Berarti ini enggak usah Bu. Anak langsung ngomong gitu, enggak usah ngisi lembar refleksi. Enggak usah. Itu kan nanti guru misalkan. Langsung, ditanya langsung. Seperti katakanlah seperti hampir testimoni itu loh. Nggih, langsung berarti testimoni langsung, enggak usah ngisi. Ya. Perlengkapannya enggak usah. Terus lanjut tugas 3.2 itu Bu. Bagaimana itu? Yang berarti kita penguatan. Jadi teladan, berarti menjadi teladan 1, belajar berkolaborasi satu-satu nih. Oke. Nih. Biar ada semuanya. Nanti belajar atau berkolaborasi.
Ayo, KSE yang dikembangkan jadi teladan. Kesadaran diri, Nggih. Sosial, Bu. Sosial itu. Teladan itu berhubungan karo apa itu? Yang akan dikembangkan kesadaran diri. lebih dari satu enggak apa-apa, Pak. Kesadaran diri, Ini kesadaran diri. manajemen, apa itu keterampilan Manajemen diri, diri, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial. Kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. semua berarti masuk. Itu nanti juga kita cari contohnya, Bu. Nanti barangkali ada yang tanya. Nanti gimana contohnya manajemen diri kan gitu. Menjadi teladan. Maupun iki kegiatannya mungkin datang dan pulang tepat waktu mungkin. Atau yang lain monggo. Apa Pak Dewi? Kegiatan penguatan ini deskripsi kegiatan penguatan ini guru nih lah, Bu. Kan yang diberikan untuk pendidik dan tenaga kependidikannya ini menjadi mensosialisasikan ya, nek guru apa memberi contoh lah bagaimana itu. Kalau guru loh itu. Kegiatan. Berarti kan kita sebagai guru itu yang itu, Bu. Yang memberi apa? Contoh tadi. Dan itu kan kalau teladan tepat waktu dalam datangan atau kepulangan itu kan bisa nanti. Itu kalau misalkan apa yang kemarin apa desiminasi itu enggak masuk tah? Itu nanti mungkin masuk yang kedua, Bu. Belajar dan berkolaborasinya. Gitu. Nanti kita menyebarkan pemahaman itu lewat kolaborasi itu mungkin. Kalau yang pernah dulu itu loh, Bu, yang disampaikan kan Eleng, kita menjadi guru, murid kan biasanya menyontoh. Berarti ketika kita membersihkan, menyapu, nanti anak kan ikut dengan sendirinya mencontoh nyapu, misalkan gitu. Ya, berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik. Memberi belajar atau berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik contohnya ya gitu, memberi contoh yang baik, datang tepat waktu. Ya. Kita mengambil membuang sampah pada tempatnya kan gitu bisa nanti. Ini dikasih tanda kurung apa ini saja? Belajar saja dulu, belajar terus dalam kurung berbagi praktek baik. Nah, terus bawahnya Bu, dikasih deskripsinya itu. Kita pakai 2 atau pakai 1 saja, Bu? Apanya, Bu? Yang apa? Pakai 2 atau 1 saja? Menjadi teladan dan belajar atau berkolaborasi. Juga di perintahnya berapa? 2 atau Bu Hikmah ya? Enggak 2 atau Bu? 2 kayak itu. Iya, 2 kok. 2. Jadi kita ambil satu-satu. Oke. Untuk deskripsinya 2 ide penguatan pembelajaran 2. Memberi contoh. Berbagi praktek baik iku nggih. Ya iku mau, Bu. Datang pokok waktu.
Itu KSE itu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Kan Jadi, masuk ah, praktek oke. baru. Mungkin lebih spesifiknya gitu Bu. Contoh-contohnya mungkin. Penerapan kompetensi sosial dan emosional. kompetensi sosial Dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Kalau di kelas berarti nanti tidak masuk tenaga kependidikannya Bu. Iya, betul ya. Belajar. Terus iku kalimatnya pripun, Bu? Penerapan kompetensi sosial dan emosional untuk seluruh stakeholder. sendiri, manajemen diri, keterampilan. Penerapan kompetensi. Atau dikasih contoh-contoh. Nggih, langsung diparingi contoh, Bu. Di contoh Nggih, mawon. nggih. Nggih Bu, ngoten mawon Bu, langsung paring contoh. Pertanyaan Dan contoh-contoh itu kan sesuai dengan sing buatan bertanggung jawab, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial gitu. Jadi Oke. dengan tahu contohnya misalnya datang dan pulang tepat waktu, ngoten nggih. ngoten nggih. Ini kan untuk bisa untuk seluruhnya, untuk seluruh warga sekolah. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, atau Jumat bersih tah apa biasanya dilakukan. Itu kan ada rasa tanggung jawab, kesadaran sosial, kesadaran diri, itu. Apa mana yang buat contoh? Datang dan pulang tepat waktu. Kebersihan ini Bu, kenapa Bu? Kebersihan gitu kata-katanya. Budaya bersih, Budaya membudayakan apa? lingkungan bersih, ini kan bersih ya. Apa ya? Pulang tepat waktu, membudayakan Hidup bersih, hidup, budayakan menjaga kebersihan. Kenapa? membudayakan hidup bersih ngoten mawon itu. Pripun karo Pak? Nggih, budayakan hidup bersih. Bersih. Budayakan hidup bersih. Jadi nanti kalau disuruh menjelaskan ininya harus bisa ya Bu. Oke, makanya Ajaran yang manajemen dirinya tergambar dari apa? Pengambilan keputusannya apa? Oke, makin ngeten pertanyaan untuk menjadi teladan, di situ ada manajemen diri. Contohnya bagaimana? Biasa kira itu pertanyaan. Contohnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Terus bisa menjabarkan yang ini, contoh-contohnya ini. Oke. Datang tepat waktu, membudayakan hidup bersih. Udah, kalian nopo nih? Kesadaran sosial. Itu Pak, apa infak Jumat itu, tapi di tempat saya enggak ada. Apa itu Pak?
Ini jenengan enggak ada Pak. Di tempat saya enggak ada. Ya Bu, nek di tempat Bu setiap hari Jumat. Nah, ya itu kan masuk itu Pak, kesadaran sosial itu kan? Sosial. Iya. Itu untuk lebih luasnya mungkin donasi untuk apa gitu Bu. Oh, donasi. Infak juga bisa sih, tenaga kependidikan kan juga bisa berinfak. Ya, itu kalau misalkan menjenguk orang yang sakit gitu. Ini kekurangan nih Pak. Udah kan ya itu loh Bu ya tadi yang infak itu loh kalimatnya gue. Infak membayar infak ono membayari gitu. Infak setiap hari Jumat. Kalau pengen sedekah Jumat gitu. Kebiasaan pembiasaan di tempat saya paling enggak ada. Enggak ada. Yang ada mawon. Ada, tapi kalimatnya masuk membayar ini Pak kata kok membayar kata membayar kan. Infak sedekah. Itu donasi untuk korban bencana apa gitu. Kalau di tempatnya Bu Arafa enggak ada. Iya, enggak ada. Apa ya sosial bakti sosial. Nggih, bakso mungkin. Nggih, bakti sosial bakti sosial. Apa contohnya baksosnya? Nggih, sadar nggih menolong menjenguk orang sakit, barang Pak. Nggih. Nggih. Membudayakan kebersihan bisa bakti sosial. Bon, 3 saja. Yang apa? Diksi, yang tambahannya itu Bu. Hampir sama ya? Ya, waktunya itu berarti setiap hari itu. Yang terlibatnya ditambahi Bu. Terlibat. Warga sekolah. Siapa yang terlibat? Ini kan untuk rekan pendidik, berarti enggak usah siswa. Iya. Rekan sejawat. Yang terlibat guru dan yang terlibat rekan sejawat dan kepala sekolah tenaga kependidikan. Ada tenaga kependidikan di ini berarti Bu, saya dan seluruh dan rekan sejawat yang terlibat itu. Guru apa saya? Yes, pokoknya kepala sekolah betul terlibat. Iya. Iya, rekan sejawat. Rekan sejawat masuk kepala sekolah. Rekan sejawat. Ya. Dilaksanakan di sekolah, bukan di kelas, Bu, di sekolah. Oke. Di sekolah dilakukan di luar jam belajar. Laksanakan di luar jam belajar. Jam belajar. Terus peralatan Ibu apa? Laptop, buku, notebook, buku catatan, nyatet infak sedekah Pak. Laptop, buku catatan, perlengkapan. Laptop. Ya, laptopnya untuk laptop itu nanti kita apa? Bakti sosial itu kan juga butuh Bu itu. Enggak butuh laptop lah. Berarti itu saja. Buku catatan saja. Laptop juga butuh bisa untuk nulis-nulis apa gitu kan juga bisa.
Laptop, buku catatan, proyektor, Proyektornya ini untuk Ini peralatan kebersihan itu, Bu. Buat kan itu memberdayakan hidup bersih. alat kebersihan. Alat-alat kebersihan. Proyektornya untuk apa? Kalau ada pertanyaan. Enggak usah, enggak apa-apa proyektor Ibu. Udah, kurang 1. Sudah 4:30. Iya. Kurang 1. Kopi dulu nanti yang nggak ada dihapus. Iya. Untuk iya naik lagi Bu, coba naik lagi yang itu tadi. Yang atas tadi ya. Itu kan kita belajar berbagi praktek baik. Misalkan kita corongono memberi teladan. Misalkan kita kok masukkan apa KSE untuk kita berbagi praktek baik ke teman ngono saged ayo masuk ta Bu. Untuk yang ini ta Bu, yang bawah ini. Ya, bukan yang atas, ya yang atas. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa pakai proyektor bareng ya, Bu. Oh, ini. Bisa tahu Pak Dwi? Kalau berbagi praktek yang baik pada teman, kalau menggunakan video kan juga bisa, Bu, ditonton. Ini kan video. Nah, ya, nanti kalau ditambahi berarti nontonnya sikap. Itulah berbagi berarti desiminasi. Desi tadi misalnya ditambahi ngoten pripun Pak? Desiminasi pemahaman KSE. Yang mana Bu ditambahinya? Yang belajar ke atas. Ya, terus jenengan enter. Oh, di enter. Nah, itu kita masukkan berbagi praktek baik. Desiminasi pemahaman. Desiminasi pemahaman. KSE. KSE. Nah, itu kita akan maksudnya berbagi praktek baik ke teman-teman. Gak ngoten toh, Bu? Nggih. Masuk ya, menjadi teladan itu ya? Masuk. Kan sakit. Nanti ya itu berarti nanti kita pakai proyektor, Pak. Itu kita pakai untuk kalau ada desiminasinya proyektor bisa, Bu. Desiminasi pemahaman KSE. Nanti kan untuk bisa diterapkan di kelas. Rekan guru tadi loh. Panggil. Sekarang yang belajar dan kolaborasi. Kolaborasi itu belajar. Berarti apa? Yang kita berkolaborasi itu apa? Kan apa rapat bareng itu kan bisa, Bu. Rapat untuk rapat pelaksanaan apa? Teknis kegiatan formatif atau kegiatan yang lain lah ya bisa Bu. Rapat pelaksanaan teknis. Pelaksanaan penilaian formatif. Apa Bu penilaian? Penilaian formatif.
Mboten formatif. Penilaian formatif atau PTS itu loh Bu. Formatif atau PTS. Rapat. Kita kan bisa berkolaborasi. Nanti untuk menentukan KKM itu loh Bu. Nggih. Terus tambahannya rekan sejawat ya. Sudah. Itu saja dah. Ditambahin dah. Sudah. Ditambahi lagi apa Bu? Siang kolaborasi. Satu saja enggak apa-apa sih. Apa? Lah itu yang alat kebersihannya yang dibuang Bu. Itu. Buku catatan. Proyektor. Nggih. Sekarang apa kesimpulan Bu? Nggih. Kesimpulan pembelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara kompetensi akademik dengan kompetensi emosional. Terus dimasukkan dewek mau ya kegiatan kita tadi. Dari beberapa ide kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional tidak hanya bermanfaat bagi murid. Mangke ditelaah lagi Pak Dwi nggih. Nggih Bu, nggih. Murid, namun juga untuk guru. Sehingga akan menghasilkan sebuah perilaku positif yang dapat diambil murid serta hubungan positif sesama rekan sejawat, kepala sekolah, dan wali murid. Karena pembelajaran ini membutuhkan kolaborasi pripun Pak stakeholder nggih. Nggih. Kolaborasi
stakeholder untuk membentuk peserta didik yang mampu mengontrol emosional serta berprofil pelajar Pancasila. Bersani Pak, kalimatnya. Emosional. Pelajar Pancasila. Ampun Bu. Iya. Pelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang antara kompetensi yang berbeda. Stakeholder untuk membentuk didik yang dapat mengontrol maaf, nggih sampun tidak? Pun, Nggih, sampun. nggih. Bersani mulai yang atas Bu. Itu yang itu udah ditulis SD tak Bu, yang bawah tadi Bu, yang bawah tadi, yang jenjang kan tadi kelihatannya ada jenjang yang 3.2 tadi. Yang tadi mana Pak? Yang 3.2 yang bawah Bu, yang tadi loh, yang 3.2 terus. Nah ini Bu, jenjang pendidikan itu enggak usah tadi. Pak ada. Nanti sini tuh Pak, ditambahin nanti. Kita kan kelas B. SD. Kelas 3 6 ya. B 3 sampai 6. Ya. Nggih, mangke ditambahi kalau sudah di Canva. Oh, nggih Bu. Terus yang ini yang deskripsi kegiatan itu tidak usah ditambahi Bu. Maksudnya menggunakan yang pertama kan menggunakan roda emosi ketika masuk. Berarti untuk tujuannya enggak usah ditulis tah? Untuk apa gitu ta Bu? Kan misalkan agar siswa apa gitu ta? Ya, ditambahin. Enggak usah. Misalkan kegiatan pembelajaran. Misalkan agar siswa berarti tambahi agar siswa dapat mengidentifikasi emosi dari diri misalkan. Ditambahi juga bisa Bu, agar siswa dapat mengidentifikasi emosi dalam diri. Emosi dalam diri. Iya, rancu toh mboten Pak Dwi. Emosi ketika baru masuk, ada siswa dapat mengedukasi. Mungkin ini ditambahi tujuan gitu nih Bu. Tujuan. Kelihatannya ini agar siswa yang bertujuan gitu kan bisa. Ketika emosi ketika masuk menggunakan roda bertujuan dengan roda sami itu tujuan bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi emosi yang baru masuk bertujuan agar siswa kan misalkan ini melalui kegiatan ini murid dapat misalkan titik 2 agar siswa dapat mengidentifikasi emosi dalam diri. Melalui kegiatan ini titik 2 terus enter dapat mengidentifikasi emosi nggih. Nopo tujuan mangke diikuti mawon nggih. Itu lagi ya. Mangke dikoreksi lagi. Dikoreksi lagi. Terus yang bawah sampun Bu, berarti bawah lagi.
yang manajemen diri. Berarti ini ditambahi. Yang bawah-bawah terakhir. Ya, itu yang Membacakan sebelum keyakinan perkataan itu itu. pasti Terus agar siswa Nah, melalui kegiatan ini murid dapat, Bu, melalui kegiatan ini di copy saja di atas tadi ada. Kegiatan ini tinggal nambahin nih. murid dapat, Nambahin tujuannya. tujuannya. Dapat apa? Mengelola emosi diri. Terus apa? Menggunakan apa? Membantu untuk membangun mindfulness. membantu membangun Mindfulness. Nah, ampun, lanjut. Yang ketiga, Yang kesadaran, Tinggal nambahin. mulai kegiatan ini murid dapat melakukan diskusi ini yang kesadaran sosial. Yang itu Jadi, berarti ya mempertimbangkan pandangan orang lain atau menghargai, Pak. Menghargai Pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Memiliki kepedulian terhadap orang lain. kepedulian. Lanjut. Lanjut. Yang G, keterampilan relasi. Berkomunikasi efektif. Membangun hubungan, mengembangkan atau membangun, Pak Dwi. Sebenarnya melalui kegiatan ini murid dapat membangun hubungan positif, mengembangkan atau membangun? Membangun. Hubungan positif. Kerja sama tim. Memecahkan masalah secara kolaboratif. Terus yang nomor 5, Bu. Ini waktunya sampai jam berapa, Bu? Enggak, sudah lah. Ini terakhir, Pak. Besok kita itu ya, Pak ya. Nanti di-share di grup. Menunjukkan keterbukaan pemikiran. Pikiran atau pemikiran, Pak Dwi? Menunjukkan pemikiran ya. Pemikiran. Menunjukkan keterbukaan pemikiran. Berlatih membuat keputusan. Setelah menganalisis informasi. Kok gua yang bahasa nih SD? Pripun Pak Iku, Pak? Berarti membuat keputusan setelah menganalisis informasi. Leres ta Pak bahasa niku, Pak? Sampun. Membuat keputusan setelah menganalisis informasi. Setelah menganalisis.
Setelah menerima. Mendapatkan apa? Dan terus berarti membuat keputusan. Memahami. Apa? Memahami. Mendapatkan. Berikut Pak, mendapatkan, memperoleh. Menerima oleh Bu. Apa Pak? Apa? Menerima. Menerima. Telah menerima informasi. Ya, entahnya ingatan. Ampun. Oke, sampun. Sampun Bu, mungkin wis ditunggu tadi sampun saiki. Bu, dibagi sekalian Bu pembagiannya. Yang itu siapa? Yang Mungkin besok tadi. WA saja, nggih, gampang. Oh, nanti saja. Besok saja. Bilih kok sampun dirantos Oh, kanca-kanca. Berarti Pak Budi niki sampun Pak Budi ngapunten nih. Halo Pak Budi, kelompok kita sudah selesai diskusi. Sampun. Sampun Pak. Sampun Pak. Ntar ya, tak lihat kelompok ini. Oh, belum gabung ternyata yang satunya. Nanti disempurnakan lagi. Kak ngoten ta Bu? Kelompoknya Bu Pak Ridwan sudah atau belum? Sampun Pak. Oh, nggih. Kelompoknya Bu Puji sampun apa dereng? Sampun. Oke, kalau sudah kembali ke room utama nggih, nanti sempurnakan di rumah. Nggih, Pak. Oke.